Dalam RKUHP tuh sepanjang perbuatan itu dilakukan dan sepanjang penyidik punya 2 alat bukti, maka dia bisa ditangkap dan dia bisa ditahan tanpa dipertimbangkan kenapa dia melakukan kejahatan itu. Okay. Di sistem hukum negara manapun yang modern, hukum pidana manapun, demikian. Jadi polisi itu tidak bisa menahan lama-lama. Kenapa? Ya kan belum tentu bersalah dia. Belum tentu. Ya, jadi maunya penyidik, maunya jaksa, ya udah kami punya hak subjektif untuk menangkap dan menahan seseorang jangka waktunya sama seperti dalam KUHP yang saat ini berlaku 20 hari tambah 20 hari jadi 40 hari. Halo Sobat Sore, selamat datang di podcast Senin Sore, ngobrol sore seru sambil nyantai. Halo semuanya, aku Farah dan di episode kali ini kita akan kembali membahas social and legal issue yang lagi happening akhir-akhir ini. Nah, lebih tepatnya kita akan kupas tuntas terkait dengan RUU KUHP 2025. Tentunya dalam pembahasan topik kali ini, aku nggak sendiri nih, karena di studio sudah bergabung dengan aku, Pak Ahmad Sofyan, dosen hukum pidana Business Law Binus University. Selamat sore Bapak. Ya, selamat sore Farah. Kabar baik Pak? Baik, Alhamdulillah. Ya, Oke. Pembahasan kali ini tuh kan terkait RUU KUHP ya Pak 2025 yang banyak nih pendapat kontranya, baik itu dari pengamat, ahli dan juga salah satunya itu dosen ya. Kalau boleh tahu mengapa nih Pak Forum Dosen Hukum Pidana ini menolak adanya RUU KUHP 2025? Ya, ini enaknya sore-sore ngopi nih ya. Ini kita bahas malah yang berat-berat ya. Ya, mudah-mudahan Sobat Sore menikmatin acara ini sambil sih, relax harusnya ya. Iya. Nah, jadi RUU KUHP atau Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jadi RUU. Jadi ini masih rancangan ya. Sedang dibahas di DPR RI di Panitia Kerja ya bersama dengan pemerintah ya. Jadi ini usulan RUU KUHP ini usulan dari DPR, kemudian pemerintah memberikan masukan ya terhadap RUU itu. Nah, kemudian juga akademisi, dosen itu juga diminta pandangannya terhadap rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, setelah kita baca rancangan itu, ternyata kualitasnya itu lebih jelek atau lebih buruk dibandingkan KUHP yang berlaku saat ini. Jadi kita kan punya KUHP nih, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang dibuat tahun 1981, udah lama ya. Jadi sudah ujur lah ya. Lalu kita udah punya KUHP baru nih, menggantikan KUHP Belanda. Undang-Undang nomor 1 tahun 2023. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jadi ada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, lalu pasangannya untuk melaksanakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu namanya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jadi memang itu sepasang itu. Jadi satu, kalau KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur tentang perbuatan yang dilarang, kalau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, bagaimana melaksanakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana? Misalnya kewenangan polisi seperti apa, kewenangan jaksa seperti apa, kewenangan hakim seperti apa. Itulah yang namanya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang sedang dibahas. Nah, setelah kita bahas, kita baca, ternyata lebih buruk kualitasnya dan tidak match-nya dengan KUHP baru yang akan berlaku tanggal 2 Januari 2026. Dekat lah ya. Nggak nyampe 6, lebih kurang 6 bulan lah ya. Nah, ternyata ini kan harus pasangannya ya, pasangannya. Jadi kalau calon suaminya udah ada, nah ini calon istrinya nih. Nah, calon istrinya lagi dibuat nih. Ternyata ini bermasalah gitu loh, ya. Atau kebalikannya. Calon istrinya sudah ada, ini calon suaminya supaya tidak bias gender ya. Nah, jadi pasangannya sudah, yang satu sudah ada, yang satu lagi belum ada. Nah, setelah kita analisin nggak match. Berbahaya kalau ini diberlakukan. Kenapa berbahaya? Pertama, upaya paksa, ya, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan itu bisa dilakukan oleh polisi tanpa izin dari ketua pengadilan. Nah, tanpa izin, jadi kita bisa ditangkap sewaktu-waktu tanpa izin, bisa ditahan sewaktu-waktu tanpa izin. Ini kan bahaya ya. Jadi kita lagi ngomong-ngomong gini, tiba-tiba datang tuh. Kalau yang dalam aturan main yang berlaku saat ini, kalau ada polisi mau menangkap, di samping dia harus menunjukkan surat perintah, ya. Kalau menangkap ya ada surat perintah. Kemudian kalau dia mau menggeledah masuk ke tempat ini, selain surat perintah, ada izin dari ketua pengadilan. Baru dia bisa masuk ke ruangan ini. Kalau enggak, kita berhak untuk mengusirnya. Gitu. Jadi upaya-upaya paksa itu dipermudah di dalam RUU KUHP. Demikian juga penyadapan. Jadi hak privasi orang tuh bisa disadap tanpa izin dari ketua
pengadilan. Nah itu. Jadi ada beberapa dimensi yang menurut kami itu perlu diperbaiki lebih dahulu sebelum dinyatakan berlaku. Oke, nah tadi kan Bapak juga mention kalau misalkan RUU KUHP ini lebih buruk lah istilahnya gitu ya Pak. Kira-kira poin apa sih Pak yang cukup mengkhawatirkan dalam RUU KUHP ini? Jadi gini, misalnya di dalam, ini kan pasangannya ya untuk KUHP ya. Misalnya di dalam KUHP itu, pemidanaan, ketika seseorang hendak dipidana, hakim itu akan mempertimbangkan banyak dimensi. Bukan hanya dimensi perbuatannya, tetapi juga dimensi kesalahannya. Ya, sikap batinnya. Kenapa dia melakukan tindak pidana? Jadi akan didalamin. Kenapa? Jadi motifnya, benar nggak dia bersalah? Lalu apakah ada alasan pembenar? Ada alasan pemaaf? Jadi banyak dimensi. Jadi ini namanya pemidanaan yang disesuaikan dengan kondisi orang tersebut ketika dia melakukan kejahatan. Jadi banyak pertimbangan. Nah di dalam RKUHP, pertimbangan-pertimbangan itu nggak dimasukkan. Dalam RKUHP tuh sepanjang perbuatan itu dilakukan, dan sepanjang penyidik punya 2 alat bukti, maka dia bisa ditangkap dan dia bisa ditahan tanpa dipertimbangkan kenapa dia melakukan kejahatan itu. Jadi dalam KUHP itu sikap batin seseorang dipertimbangkan. Sikap batinnya. Motif dia melakukan kejahatan dipertimbangkan. Jadi penahanan, penangkapan itu adalah miniatur dari pemidanaan yang ada di dalam KUHP nasional yang akan berlaku 2 Januari 2026. Nah, dimensi-dimensi itu tidak dimasukkan di dalam, tidak dipertimbangkan di dalam RKUHP. Jadi sama aja. Jadi dia bisa menangkap sepanjang 2 alat bukti tanpa mempertimbangkan dadernya. Dadernya itu adalah orangnya. Jadi orang melakukan kejahatan kan banyak faktor ya. Bisa terdesak, bisa daya paksa, bisa bela paksa, bisa juga dalam kondisi traumatis melakukan kejahatan, ada gangguan-gangguan mental kenapa dia melakukan kejahatan. Jadi sebelum dia ditangkap itu harus dipertimbangkan dulu. Nah, KUHP nasional mengatakan bahwa hakim ketika hendak menjatuhkan pidana, Anda lihat dulu sosok orangnya. Sosok orangnya, kenapa dia melakukan kejahatan? Misalnya dia ketika melakukan kejahatan ada kondisi lapar yang luar biasa pada dirinya, ya, atau anaknya, sehingga dia datang dan mengambil makanan itu. Dan makanan itu adalah untuk dirinya atau untuk anaknya yang sedang kelaparan. Jadi dia melakukan perbuatan melawan hukum, mengambil barang milik orang lain karena lapar. Kalau tidak melakukan itu, mungkin dia akan mati atau akan pingsan. Nah, hakim ketika hendak menjatuhkan pidana, dia akan lihat itu. Oh, ternyata itu. Berarti bukan niat jahat dong. Bukan mengambil milik orang lain untuk memperkaya dirinya atau membuat dia senang-senang, tapi menyelamatkan dirinya sehingga dia tidak dipidana oleh hakim. Nah, polisi juga harus memahami kondisi-kondisi itu. Jadi bukan hanya ini milik orang ya, dilaporkan nama orangnya, kalau gitu kami tangkap, kami tahan, kami jebloskan dalam penjara selama 20 hari. Nah itu. Jadi itulah yang berbeda antara KUHP yang peninggalan Belanda dengan KUHP nasional yang sudah kita buat itu, sehingga konteks itu harus sesuai dengan yang ada di dalam RKUHP. Jadi aspek-aspek filosofis yang ada di dalam RKUHP itu, yang ada dalam KUHP itu harus tercermin juga yang ada di dalam RKUHP yang sedang disusut. Itu salah satu dimensi ya. Kenapa kita menolak, akademisi menolak untuk pemerintah memberlakukan atau melanjutkan pembahasan sebelum itu dilakukan perubahan. Oke nih Pak, di dalam publikasi pernyataan sikap Forum Dosen Hukum ini kan ada frasa anti klimaks reformasi hukum pidana ya Pak, kalau nggak salah. Nah, boleh diceritakan Pak, apa sih sebenarnya makna dari frasa tersebut? Ya, jadi reformasi hukum pidana itu ada 2 dimensi ya. Pertama, hukum pidana material. Itulah yang KUHP nasional yang kita sudah susun lebih kurang 30 tahun dan ahli-ahli terlibat, banyak perubahan-perubahan mengubah hukum pidana Belanda menjadi hukum pidana nasional. Di dalamnya ada dimensi nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat dipertimbangkan. Hukum adat juga dipertimbangkan dalam KUHP nasional. Kemudian juga restoratif justice, penyelesaian di luar pengadilan. Kemudian perampasan kemerdekaan itu adalah pilihan terakhir selagi masih ada pilihan-pilihan lain. Pidana kerja sosial dikedepankan, pidana denda dikedepankan dibandingkan pidana dalam penjara. Jadi KUHP nasional itu mencegah orang untuk dimasukkan penjara kecuali kejahatan-kejahatan yang luar biasa. Misalnya korupsi, pengedar narkoba, pembunuhan berencana.
Karena itu di dalam KUHP, di dalam RKUHP, demikian juga pidana-pidana ringan nggak perlu ditahan. Pidana-pidana terhadap harta benda nggak perlu ditahan. Cukup ada jaminan. Misalnya, ya, saya punya anak nih. Anak saya mencuri, ya, barang handphone milik orang lain. Ditangkap. Dalam KUHP nasional tidak perlu ditangkap. Pesannya ya, KUHP nasional, pemidanaannya nggak perlu ditangkap. Kalau saya menjamin anak saya tidak akan lari. Karena dia sedang kuliah. Tolong lepaskan. Tanggung jawab ada pada saya. Misalnya, memang dia salah. Tapi tidak perlu ditahan. Kenapa? Ada jaminan dari orang tua atau dari pengacaranya. Atau jaminan itu dalam bentuk uang. Ya. Jadi perampasan kemerdekaan itu dicegah sedemikian rupa untuk kejahatan-kejahatan yang memang masih bisa dicegah gitu dengan jaminan-jaminan. Atau untuk penahanan itu harus ada izin dari ketua pengadilan. Jadi KUHP kita yang sekarang ini, KUHP yang ada sekarang ini, polisi bisa menahan 20 hari. Bisa diperpanjang lagi 20 hari. Ya, bisa 40 hari loh orang di dalam penjara. Ya, dia kehilangan akses kemanapun. Proses perkaranya masih belum lanjut gitu, masih bisa ditahan. Nah, dalam dimensi hukum pidana modern, penahanan seseorang harus ada izin dari ketua pengadilan. Jadi polisi hanya boleh menangkap 1 kali 24 jam, untuk narkoba 3 kali 24 jam, dan menahan yang kita usulkan hanya 3 kali 24 jam. Nggak boleh lebih. Kalau mau lebih, harus ada izin dari ketua pengadilan. Ini orang dibawa. Hakim akan nanya, untuk apa nahan lama-lama? Ya, kalau ada jaminan, untuk apa Anda tahan, kata hakim. Jadi hakim akan ikut menentukan perampasan kemerdekaan seseorang bukan di tangan oleh polisi atau di tangan oleh jaksa. Di sistem hukum negara manapun, yang modern, hukum pidana manapun, demikian. Jadi polisi itu tidak bisa menahan lama-lama. Kenapa? Ya kan belum tentu bersalah dia. Belum tentu kan? Belum tentu bersalah. Jadi penahanan itu, demikian juga penyitaan, penggeledahan. Jadi yang kita persoalkan adalah upaya-upaya paksa itu, penyadapan, kemudian undercover buying. Jadi kita bisa juga dijebak undercover buying. Undercover buying itu kan hanya boleh untuk narkoba, tetapi dalam RKUHP segala macam tindak pidana bisa dengan undercover buying. Jadi kita dibujuk supaya menjual sesuatu yang sebetulnya sesuatu itu dilarang, misalnya ada hewan atau satwa, ya, seolah-olah kita mau memperdagangkan satwa itu, padahal enggak gitu loh. Tapi karena dibujuk, kita akhirnya menjual. Nah, menjual, siapa yang membujuk? Polisi juga, nggak boleh. Jadi undercover buying itu adalah sesuatu yang dilarang, kecuali untuk benda-benda tertentu yang dibolehkan dalam undang-undang, yaitu narkotika. Oke, nah Pak, kan di mekanisme di RUU KUHP nih kalau nggak salah ada check and balances ya Pak. Nah, kalau aku baca nih cenderung akan dihapus gitu sih mekanisme check and balances ini. Kalau menurut Bapak sebenarnya apa dampaknya kalau misalkan mekanisme check and balances ini dihapus dan juga penahanan itu bisa dilakukan tanpa izin hakim yang tadi sempat Bapak mention. Kira-kira dampaknya itu apa Pak? Jadi check and balance itu ada antara polisi dan jaksa. Jadi jaksa juga memonitor tindakan-tindakan kepolisian, ya, misalnya untuk menetapkan tersangka, untuk menghentikan penyidikan. Jadi jaksa harus terlibat. Itu check and balance salah satunya ya. Memonitor apakah kejadian-kejadian penyidikan itu benar. Memonitor untuk apa Anda nahan lama-lama gitu. Itu check and balance. Yang kedua, check and balance itu dilakukan oleh pihak pengadilan. Misalnya ketika hendak menyita harus ada izin, hendak menggeledah harus ada izin, hendak menyadap harus ada izin, ya. Menangkap, kalau menangkap tidak perlu ya, tetapi untuk menahan, ya, penahanan, perpanjangan penahanan, penyitaan, penggeledahan harus ada izin. Bahkan untuk melakukan tindakan-tindakan lain yang berkaitan dengan kebebasan seseorang juga harus ada izin dari pengadilan. Itulah namanya check and balance. Nah, check and balance itulah yang sudah diusulkan oleh ahli-ahli hukum pidana termasuk akademisi dan dosen. Itu dihapus. Tidak diterima, ya. Jadi maunya penyidik, maunya jaksa, ya udah, kami punya hak subjektif untuk menangkap dan menahan seseorang, jangka waktunya sama seperti dalam KUHP yang saat ini berlaku, 20 hari tambah 20 hari jadi 40 hari. Nah, itu kan apa ya? Itu berarti tidak sesuai, tidak match, ya, tidak sejalan dengan prinsip-prinsip KUHP nasional yang sudah
kita masukkan prinsip-prinsip tentang penghormatan hak asasi manusia dan meminimalisasi upaya paksa yang berlebihan kepada seseorang yang masih diduga melakukan tindak pidana. Gitu. Oke. Nah, kalau di dalam RUU KUHP ini kan jaminan bantuan hukum terus juga akses advokat ini kan dinilai lemah ya Pak ya? Iya, betul. Nah, menurut Bapak nih seberapa penting sih sebenarnya pre-trial discovery ini, terutama bagi keadilan ya, dan bagaimana juga RUU KUHP 2025 ini mengabaikan si pre-trial discovery tersebut? Iya, pre-trial itu atau pra-peradilan ya. Jadi pra-peradilan itu adalah sebuah mekanisme kontrol terhadap tindakan-tindakan penyidik, terutama penggunaan upaya paksa. Apakah upaya paksa itu legal atau tidak? Kalau dia dinilai ilegal atau tidak sah kalau bahasa hukumnya, atau diduga tidak sah, maka bisa diajukan ke pengadilan untuk menyatakan tindakan penangkapan, tindakan penahanan itu tidak sah. Nah, fair trial yang ada dalam RKUHP itu hanya boleh dilakukan 1 kali. Ya, harusnya nggak boleh dibatasin. Ya, hanya boleh 1 kali. Jadi dia lebih jelek dibandingkan KUHP sebelumnya. KUHP sebelumnya tidak ada batasan mau berapa kali pengacara mengajukan pra-peradilan, tidak ada batasan. Itu yang pertama. Yang kedua, akses bantuan hukum. Nah, ini juga lemah di dalam RKUHP. Pengacara itu ketika mendampingin klien, tersangka misalnya, itu hanya bisa mengakses keterangan di ruang sidang, di ruang pemeriksaan. Tapi berkas-berkas dan alat bukti yang diduga dilakukan oleh si kliennya tadi, yang dimiliki oleh penyidik, itu tidak bisa diakses. Jadi sehingga dia membela kliennya itu dalam keadaan buta. Buta kenapa? Ya hanya dari dasar keterangan si kliennya. Perspektif penyidiknya nggak ada. Jadi berkas-berkas itu ditutup dan tidak mau diberikan kepada pengacara. Di luar negeri itu semua dokumen yang digunakan oleh penyidik untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka diberikan akses luas-luasnya kepada pengacaranya. Ya. Nah, di dalam RKUHP juga tidak ada jaminan itu. Harusnya ada pasal yang menyatakan bahwa pengacara yang mendampingin kliennya pada tingkat penyidikan diberikan akses yang seluas-luasnya untuk mendapatkan berkas-berkas atau alat bukti yang digunakan penyidik dalam rangka menetapkan kliennya sebagai tersangka. Sehingga dia tahu, perspektif penyidik sudah memeriksa saksi-saksi, semua berkas yang ada di tangan penyidik terkait dengan saksi-saksi yang digunakan penyidik dalam menetapkan si tersangka tadi itu bisa diakses. Sehingga pengacara bisa membaca, ini benar nggak keterangan dari pelapor, keterangan dari saksi pelapor, benar atau enggak? Sehingga dia bisa melakukan pembelaan secara maksimal. Nah, itu tidak diberikan jaminan di dalam RKUHP yang saat ini. Oke, berarti banyak banget pembatasan-pembatasan baru ini ya Pak ya? Banyak. Oke, nah kita ngomongin restoratif justice nih sekarang yang dinilai juga udah kabur dari poin utamanya itu sendiri. Nah, menurut Bapak sebenarnya bagaimana sih restoratif justice ini secara ideal tuh seharusnya dilakukan, terutama di hukum acara pidana ini? Ya, restoratif justice itu artinya ada 2 ya makna restoratif justice. Dia sebagai pendekatan, dan kedua dia sebagai metode. Sebagai pendekatan itu artinya restoratif justice itu bagaimana pendekatan pemulihan antara korban dan pelaku terjadi. Jadi ketika terjadi konflik, maka restoratif justice digunakan dalam rangka mendamaikan kedua belah pihak. Jadi restoratif justice itu memulihkan keadaan semula sebelum konflik. Ya, mereka terjadi konflik, di restoratif mereka hubungannya menjadi baik kembali. Yang kedua, restoratif justice itu adalah sebagai metode dalam menyelesaikan konflik. Metode menyelesaikan konflik. Jadi dipertemukan korban dan pelaku. Lalu perkara tersebut bisa dihentikan, ya, tidak dilanjutkan ke proses hukum selanjutnya jika korban memaafkan, korban menyetujui, dan korban juga tanpa paksaan hak-hak yang dimintanya atau yang dituntutnya dikabulkan oleh pelaku. Jadi misalnya korban tadi itu minta kepada pelaku untuk mengganti rugi ya barang yang dirusak, dan dia mau ganti rugi, jadi senilai barang itu dan mungkin juga ada tambahan-tambahan lain.
ya, sesuai dengan secara objektif. Nah, jadi restoratif justice itu dilakukan di tingkat penyidikan, bukan di penyelidikan. Penyidikan itu artinya perkara tersebut sudah masuk dalam ranah hukum pidana, memang ada terjadi tindak pidana. Ada dugaan terjadi tindak pidana. Itulah restoratif justice. Jadi setelah terjadi perbuatan pidana, kemudian ada pelakunya, ada korbannya. Lalu kedua belah pihak dipertemukan oleh polisi, dipertemukan, ya. Nah, keputusan terjadinya perdamaian atau tidak terjadinya perdamaian harus ada persetujuan dari korban. Kalau korban tidak menyetujuin, maka tidak bisa terjadi perdamaian. Nah, di dalam RKUHP yang ada saat ini ternyata restoratif justice itu bisa dilakukan penyidik sebelum perkara tersebut naik ke penyidikan. Masih di tahap misalnya si X melapor, si korban melapor. Lalu pelakunya ini masih belum jelas ini siapa. Nah, penyidik bisa meminta kepada pelapor untuk mencabut perkara tersebut supaya perkara tersebut dihentikan. Nah, jadi itu bukan itu restoratif justice. Jadi ini melakukan penyimpangan terhadap makna restoratif justice. Jadi di restoratif justice itu sudah jelas siapa korbannya, siapa pelakunya, dan sudah naik di penyidikan, bukan di penyelidikan. Ini bahasanya teknis ya. Dalam RUU KUHP, restoratif justice bisa dilakukan oleh penyidik di proses penyelidikan. Yang bertentangan dengan prinsip-prinsip restoratif justice itu sendiri. Gitu. Nah, kalau di forum dosen hukum pidana yang publikasinya si pernyataan tersebut kan juga menyatakan ya Pak, ada minimnya nih partisipasi publik dan juga korban dalam pembahasan RUU KUHP. Kalau menurut Bapak sendiri tuh sebaiknya bagaimana sih Pak, DPR ini tuh juga, apakah juga ikut serta melibatkan masyarakat sipil dan juga korban, atau bagaimana nih Pak? Ya, DPR selalu mengatakan kami sudah melibatkan ya akademisi, korban, ya masyarakat sipil, organisasi kemahasiswaan, tapi itu hanya untuk legitimasi aja, tidak sungguh-sungguh. Jadi hanya formalitas aja. Diundanglah yang pernah jadi korban, ya. Diundanglah akademisi tertentu, diundanglah organisasi masyarakat sipil tertentu, tetapi itu hanya untuk stempel. Untuk menyatakan sudah ada partisipasi. Tapi partisipasi yang sesungguhnya tidak terjadi. Buktinya draft yang ada sekarang ini jelek sekali. Dan pandangan kaum akademisi yang kritis malah dianggap sebagai kelompok yang melakukan perlawanan. Nah, itu padahal kan kita bukan melakukan perlawanan. Kita menyatakan jika ini diberlakukan, hak-hak masyarakat nantinya akan dicabut. Akan berbahaya sekali, ya. Kita melihat ke depan ya, karena ahli hukumnya kan paham ya, bahasa-bahasa hukum yang dibuat di dalam RUU itu kita tahu arahnya mau kemana. Ya, tuh. Oke Pak, nah untuk penutup nih, kan tadi Pak Sofyan juga sempat mention kalau misalkan RUU KUHP ini tuh sebagai pasangan dari KUHP 2023 ya Pak, kalau nggak salah ya. Nah, ini terkait tuntutan integrasi sih Pak antara keduanya. Sebenarnya langkah konkret apa nih Pak yang perlu dilakukan agar keduanya itu tetap sinkron antar satu sama lain dan juga tetap mempertahankan prinsip keadilan di Indonesia ini? Pertama, pembahasannya jangan tergesa-gesa. Ya, ini jangan kesannya dipaksakan karena akan berlaku 2 Januari 2026. KUHP nasional kan pasangannya sedang dipersiapkan ini. Dipaksakan. Jadi pasal-pasal tertentu yang sebetulnya tidak pas jangan dipaksakan. Ya, jadi kedua, prinsip-prinsip yang ada di dalam KUHP nasional harus diintegrasikan di dalam RUU KUHP. Jadi pembuat RUU KUHP atau penyusun atau pembentuk RUU KUHP harus melihat ke dalam ya prinsip-prinsip yang ada dalam KUHP nasional itu. Misalnya hukum adat, penyelesaian secara adat, itu harus ada loh. Pengadilan adat, itu ada perintah dalam KUHP nasional. Restoratif justice, pemahamannya seperti apa, diversi seperti apa. Jangan terjadi penyimpangan-penyimpangan. Nah, jika ternyata pembahasannya ini tergesa-gesa, maka produk yang dihasilkan juga jelek dan hak-hak masyarakat nantinya juga akan dilanggar. Ya, nah itu yang berbahaya. Yang kedua, ya skenarionya begini ya, butuh waktu yang lama memang untuk menyelesaikan RKUHP ini, nggak tergesa-gesa. Saya nggak yakin juga 6 bulan selesai. Kalau nggak 6 bulan nggak selesai, ya pilihan yang terburuk adalah menunda keberlakuan KUHP nasional sampai ini pasangannya benar-benar siap.
Ya kan? Apakah bisa ditunda KUHP nasional? Bisa dengan Perpu. Tunda misalnya 1 tahun, ada Perpu. Kenapa? Karena pasangannya belum siap ini untuk menikah. Ya kan? Belum menikah. Kalau kawin paksa kan jelek hasilnya kan? Nanti malah baru beberapa udah cerai kan? Jadi biarkan ini selesai dulu, siap dulu, baru dikawinkan. Nah jadi kalau pilihan saya adalah ini benar-benar harus sesuai match dengan KUHP nasional, dan menurut saya tidak akan selesai dalam 6 bulan karena kita harus menyisir seluruh pasal-pasalnya dan filosofisnya. Kalau memang nggak bisa selesai, tunda keberlakuan KUHP nasional dari 2 Januari 2026, misalnya ditunda menjadi 1 tahun ya, 2 Januari 2027 sampai ini selesai. Nah ini selesai barulah diundangkan sehingga dua-duanya berlaku dan sejalan. Oke, itu dia Sobat Sore. Ternyata penting banget ya kalau misalkan RUU KUHP ini sebagai pasangan ataupun juga sebagai bagian dari KUHP nasional yang akan berlaku di 2026 ini memiliki pembahasan yang cukup serius dan juga memperhatikan hak-hak masyarakat Indonesia juga. Terima kasih Pak Sofyan telah datang di podcast Senin Sore. Dan bagi Sobat Sore yang masih punya tanggapan, boleh banget tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like and subscribe YouTube channel podcast Senin Sore. Sampai jumpa di next episode. Selamat sore, sampai jumpa.